Action! Halo guys, perkenalkan nama saya Bibi Cahayaning Ratri dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta 2020. Jadi, di sini saya ditantang atau di-challenge oleh dosen pengampu komunikasi masa saya yaitu Pak Yoga untuk mengikuti program puasa dari TV streaming, film, video game, dan juga sosial media selama 5 hari. 5 hari. Bayangin gak tuh, kita harus puasa selama 5 hari ini dari kelima hal tersebut. Oh ya, saya pribadi memang sudah jarang memakai TV streaming, film, dan juga video game. Bahkan kayak video game udah gak pernah sih ya. Tapi saya harus mengikuti program puasa sosial media. Gak tahu bakal berhasil atau enggak, tapi semoga aja kita bisa mengikuti program puasa ini dengan baik. Jadi ikutin aku terus ya dan tebak apakah aku berhasil atau enggak, oke? Oke, hari pertama saya mengikuti program puasa kelima hal tersebut. Yang paling khusus sih saya mengikuti program puasa sosial media. Nah, aplikasi yang sering saya buka dan gunakan yaitu TikTok dan juga Instagram. Untuk melepaskan dua aplikasi itu selama seharian rasanya cukup aneh dan cukup sulit. Kadang juga suka lupa kalau lagi puasa. Tapi awal yang baik dan awal yang bagus untuk bisa nahan diri dari godaan-godaan sosial media dan tetap konsisten menjalani puasa ini. Kalian bisa lihat di sini, saya seharian tidak membuka TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Dan terlihat perubahan yang cukup signifikan dari hari sebelum saya mengikuti program puasa sosial media ini. Aktivitas hari ini yang saya lakukan, yang pertama, saya mengerjakan tugas komunikasi massa presentasi kelompok dengan cepat karena saya tidak bisa mencuri-curi untuk membuka sosial media. Lalu pagi-pagi saya mengikuti perkuliahan komunikasi antar pribadi dan setelah itu saya menceritakan apa yang saya dapat kepada ibu saya. Terus karena nggak tahu lagi mau ngapain, saya membuka lemari dan menemukan buku dari Ria SW yaitu Off the Record. Bahkan buku itu tidak saya buka segelnya dari sejak SMA dan baru saya buka lagi hari ini. Selanjutnya saya istirahat dan tidur. Lanjut lagi malamnya saya mengajak keluarga saya untuk quality time, membeli kebutuhan saya sebenarnya, dan banyak berinteraksi sama keluarga, makan bareng dan lain sebagainya. Efek puasa hari pertama, kita mulai dari bangun tidur nih. Nah, biasanya saya tuh bangun tidur pasti langsung cek HP dan ngebuka Instagram dulu sebentar, baru bangun gitu. Tapi tadi saya bangun tidur langsung bangun, terus langsung mandi gitu. Tapi hampir banget mau pencet tuh Instagram, untung gak jadi gitu. Nah, selanjutnya saya biasa tuh makan harus menonton apapun itu. Karena menurut saya kalau kita makan tanpa menonton itu kayak rasanya nggak nikmat gitu. Saya biasanya tuh nonton kayak vlog, podcast, ataupun film gitu. Tapi karena nggak bisa, saya mengajak kakak saya untuk mengobrol gitu. Karena bosen juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, selanjutnya saya tuh hari ini banyak banget berinteraksi sama keluarga. Saya ceritain apa yang saya pengen ceritain gitu. Nah, terus juga saya tahu berita-berita hari ini itu lewat Line Today. Dan juga sering-sering scroll timeline di Line gitu. Karena juga kan kita bolehnya cuman membuka WA dan juga Line kayak gitu teman-teman. Program puasa hari pertama ini membuat saya lebih produktif dalam mengerjakan tugas. Nah, karena saya cepat ngerjainnya dan juga jadi nggak numpuk,
tugas saya selesai deh. Bye bye itu guys, bye bye, bye bye. Hari ini bisa dikatakan belum cukup signifikan dalam berinteraksi, tapi saya merasa sedikit lebih banyak berinteraksi bareng keluarga. Entah itu ngobrol ataupun jalan-jalan bareng keluarga gitu, yang biasanya saya memang jarang ataupun malah nggak mau diajak keluar. Sekarang saya jadi mau gitu karena bosen juga ya di rumah gitu. Nah, selanjutnya saya juga jadi sering ngobrol hari ini sama keluarga, khususnya sama ibu saya. Entah itu ngomongin tentang generasi X, Y, Z, detox sosial media yang saya sedang jalankan, ataupun tentang potensi diri, bahkan tentang kepekaan seorang anak kalau orang tuanya nggak punya uang. Agak aneh sih ya pembahasannya, tapi memang itu yang dibahas gitu. Tapi ya semoga aja detox sosial media ini bisa saya lakukan ke depannya jadi lebih baik gitu. Hari ini sudah mulai agak terbiasa untuk tidak menggunakan sosial media, walaupun kadang suka kepencet aplikasinya. Untung aja nggak kebablasan dan ingat lagi. Nah, bisa dilihat di sini saya tidak menggunakan aplikasi YouTube, TikTok, dan juga Instagram, dan lebih banyak menggunakan aplikasi Line dan Notes HP. Program puasa kedua ini, aktivitas yang saya jalankan itu yang melakukan perkuliahan seperti biasa, lalu mengerjakan tugas organisasi. Oh ya, saya juga tadi melakukan foto dengan objek buku dengan tema perkuliahan dan lightingnya itu low light. Nah, saya juga sempat membereskan lemari untuk menaruh properti-properti fotografi saya yang cukup banyak. Efek yang kerasa banget hari ini tuh saya jadi sering banget ngobrol sama orang tua dan juga kakak. Oh ya, saya juga merasa gak harus memikirkan hal-hal yang gak penting gitu. Kan yang biasanya kita kalau misalkan main media sosial, terus informasi setiap harinya banyak yang masuk, membuat pikiran kita tuh berat secara tidak langsung, dan muncullah namanya overthinking. Saya merasa cukup seru 2 hari ini melakukan detox sosial media dan merasa tenang banget gitu. Gak harus memikirkan hal-hal yang buat pikiran berat gitu. Produktivitas yang saya temukan hari ini, saya jadi senang foto-foto, entah itu fotoin kakak saya atau foto untuk tugas konsep fotografi gitu. Saya merasa hari ini cukup banyak berinteraksi sama orang tua, khususnya ibu saya, seperti kemarin-kemarin, tapi ini kayak lebih banyak lagi berinteraksi. Tadi juga sekitar sejaman kita ngobrol dan isinya cuman ngobrol tanpa berhenti gitu. Terus yang kita obrolin itu kayak topik perkuliahan, dosen-dosen yang unik, dan juga biasalah cerita tentang cowok gitu. Hari ketiga lepas dari sosial media sudah merasa biasa aja, kayak yang ya udah ngejalanin hari-hari seperti biasa, gak merasa sulit sama sekali. Dan juga mungkin saya sudah lupa mempunyai Instagram dan lain sebagainya. Dan kalian juga bisa lihat di sini saya tidak menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Dan saya berhasil selama 3 hari ini. Jadi karena saya bosan dan ingin ngobrol sama seseorang, jadinya saya menghubungi teman lama saya, yaitu teman SMP, untuk ketemu di Kebun Raya Bogor. Di sana kita cerita banyak. Saya menjadi fotografer teman saya, terus kita naik sepeda dan juga melihat tanaman-tanaman yang segar.
Efek yang dirasakan hari ini luar biasa banget. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena pada saat saya bertemu teman lama saya benar-benar tidak membuka media sosial. Bukan karena program puasa ini saja, tetapi tidak ada keinginan dalam diri saya untuk membuka media sosial itu. Bahkan saya sampai lupa untuk membuka handphone saking banyak bercerita kepada teman lama saya ini. Dan saya juga merasa lebih percaya diri dan terlihat kehidupan nyatanya. Produktivitas yang saya temukan di hari ketiga ini masih sama seperti yang kemarin. Saya jauh lebih senang dengan fotografi karena menurut saya jika saya fotoin orang dan hasilnya bagus, lalu feedback yang dikasih seseorang tersebut membuat saya semangat belajar fotografi lagi. Hari ini interaksi bersama teman saya sangat menyenangkan dan benar-benar lama. Saya dan teman saya membahas tentang keseharian kita, pengalaman masing-masing, lalu apa cita-cita aneh yang mau kita capai, tujuan ke depannya, bahkan kita bahas tentang pohon jodoh yang ada di kebun raya. Udah 4 hari lepas dari sosial media, rasanya nyaman banget dan gak ngerasa sulit sama sekali. Karena bisa dilihat, saya sampai hari ini tetap bertahan tidak membuka sosial media selama 4 hari. Aktivitas hari ini cukup banyak sih, karena sekarang mau detik-detik mau TS, jadi tiap mata kuliah itu pasti ada tugas dan banyak. Maka dari itu saya aktivitasnya hari ini lebih banyak di depan laptop untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Efek yang saya rasakan sampai hari ini, saya merasa ada satu beban yang hilang dan bebas dari overthinking karena tidak melihat sosial media. Nah, selain itu juga kebiasaan makan dan bersosialisasi menjadi lebih efektif. Produktivitas hari keempat puasa ini banyak diisi dengan perkuliahan. Selain itu juga nugas dan nyicil baca untuk materi UTS. Karena hari keempat ini adalah hari kerja, maka dari itu orang tua saya juga kerja. Paling saya lebih banyak berinteraksi itu dengan kakak saya. Tetapi hari ini kayaknya lebih banyak saya di kamar sih untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi lebih banyak berinteraksi itu di hari libur. Hari terakhir saya melakukan program puasa sosial media dan keempat media lainnya. Sebenarnya sudah terbiasa, saya malah merasa sedih tapi senang karena sayang aja udah 5 hari terbiasa tidak membuka sosial media, terus harus selesai gitu. Dan lalu kalau misalkan saya nanti terbiasa lagi membuka sosial media, mungkin sulit untuk melepaskannya lagi gitu. Aktivitas hari ini masih sama kayak kemarin, yaitu melakukan perkuliahan seperti biasa dan juga mengerjakan tugas-tugas mata kuliah. Efek yang saya rasakan hari ini, saya jadi bisa lebih fokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Selain itu juga hari pertama puasa saya mengatakan bahwa saya kalau lagi makan itu pasti menonton. Tapi sekarang saya bisa melakukan kegiatan makan tanpa menonton sesuatu. Produktivitas hari kelima ini jadi bisa lebih mengerjakan tugas-tugas dengan manajemen waktu yang baik, alias tidak mengulur-ngulur waktu. Di hari kelima ini sama seperti hari keempat, karena hari kerja saya lebih banyak berinteraksi dengan kakak saya. Tadi juga ngobrol soal sidang proposal yang akan dia lakukan sebentar lagi.
Jadi guys, program puasa dari TV streaming, film, video game, dan juga sosial media sudah selesai dan alhamdulillah saya bisa melakukannya dengan baik walaupun banyak kendala-kendala yang saya hadapin. Bisa dilihat saya bisa mengubah Instagram yang tadinya menjadi aplikasi kedua yang sering saya buka menjadi turun ke bawah dan tidak pernah saya buka lagi. Dengan saya melakukan detox sosial media ini, saya merasa lebih tenang, bebas, tidak perlu memikirkan hal-hal yang gak penting, dan pastinya lebih produktif. Nah, makanya kalian yang merasa sudah kecanduan media sosial, sebaiknya melakukan detox sosial media yang sedang saya lakukan ini. Karena efeknya tuh bakal baik banget untuk kesehatan mental dan lain sebagainya. Nah, segitu dulu video dari saya. Makasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.